Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Suara yang menakutkan ini membuat kaget semua orang di sekitarnya, dan bahkan air terjun di belakangnya bersenandung dengan suara yang sangat besar ini. Paksaan besar mengalir dari atas kepala. Di kedalaman langit, tangan yang besar dan kokoh, membawa cahaya cemerlang dari kekuatan spiritual dari berbagai warna, menekan ke arah kedua tetua. Tidak ini. Kedua pria tua di alam ilahi primordial benar-benar tercengang. Munculnya kekuatan ini membuat mereka akhirnya paham apa artinya menjadi kapak. Sudah lama sekali sebelum menulis bersama, Su yang sama sekali tidak bermain dengan mereka secara serius, seperti orang yang lewat sedang mengamati monyet. Semakin gembira mereka, semakin alami kesenangan yang mereka alami. Telapak tangan raksasa mengerikan yang menutupi langit dan matahari ditekan sedikit, dan pelindung energi pedang di luar kedua tetua itu benar-benar hancur, seperti gunung yang menekannya, sangat sulit untuk bergerak selangkah. Hahaha, bagaimana? Sekarang, apakah kalian berdua mengalami perasaan mati? Su yang tertawa dan memandang kedua pria tua itu dengan dingin bertanya, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Kultivasi Anda berada di luar jangkauan langit, kami berada di luar jangkauan kami berdua, tetapi kami buta terhadap Gunung Tai. Su yang melambaikan tangannya dengan tenang, dan tangan besar yang menutupi langit seperti gunung berangsur-angsur menghilang. Su yang pada saat ini memberi orang rasa kedalaman yang mendalam, seolah-olah langit, gunung, sungai, dan langit semuanya berada di bawah kendalinya. Sekarang, ceritakan padaku tentang semua masa lalu Ling Yao. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatanmu untuk berjuang demi kelangsungan hidupmu. Kedua tetua saling memandang, akhirnya menghela nafas tak berdaya, dan melemparkan pedang di tangan mereka ke Su Yang. Faktanya, Ling Yao berbeda dari murid generasi muda lainnya. Ada kekurangan jiwa dan jiwa dalam sumber jiwanya. Apa katamu? Mendengar kata-kata ini, Su Yang dan Ling Yao terkejut, terutama Ling Yao sendiri, yang langsung tercengang di tempat. Bagaimana ini mungkin? Su yang mahir dalam metode kelahiran kembali dan secara alami memahami kebenaran, jika orang biasa kekurangan satu jiwa dan satu jiwa, mereka akan memiliki cacat kemampuan yang cukup jelas. Tapi ini tidak tercermin dalam tubuh Ling Yao, bahkan Su yang sendiri tidak menyadarinya. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi. Kami hanya tahu bahwa ketika gadis ini kembali, dia memiliki sepotong batu giok yang tergantung di lehernya, dan dia kemudian dibawa pergi oleh 10 pria itu untuk diamankan. Setelah itu, Ling Yao menjadi seorang murid tertutup dari Tetua Agung. Dikatakan bahwa ini juga merupakan urutan dari 10 orang. Su Yang dan Ling Yao saling memandang, dan mereka mungkin bisa menebak beberapa pintu, mungkin rahasia terbesar Ling Yao tersembunyi di batu giok misterius itu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kembalilah dan beritahu kamu kepala Tanah Suci. 3 hari kemudian, Su Yang, Sekte Tianlanku, akan mengunjunginya secara pribadi. Ketika suara itu jatuh, Su Yang mengambil Ling Yao dan menghilang di bawah air terjun sebelumnya, meninggalkan 2 orang tua dengan emosi yang tersisa, terlalu berbahaya. Ini hampir mati. Su Yang ini benar-benar tidak biasa. Saya tidak bisa mengatur sebanyak itu, pertama-tama kembali ke Tanah Suci dan laporkan situasinya kepada saudara senior. Jika perlu, Anda harus memberitahu 10 orang. Jika tidak, perbaikan pedang rekan-rekan kita akan sulit untuk melawan Su Yang. Kembali ke dalam gua, Ling Yao selalu tidak sadarkan diri, memikirkan kehidupan dan masa lalunya yang rumit, dan kenyataan bahwa dia kekurangan satu jiwa dan satu jiwa, hatinya selalu sulit untuk tenang. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Ada beberapa hal yang harus kamu hadapi. Cepat atau lambat, kamu harus menghadapinya. Adapun Tanah Suci Pedang Surgawi, aku juga punya tujuan sendiri, bukan hanya untuk urusanmu, Anda tidak perlu memiliki beban psikologis apapun di atasnya. Ling Yao menemukan bahwa Su yang sekarang adalah miliknya, dan perasaan ini memberinya sentuhan kehangatan. Apa yang kamu bicarakan? Su Yang. Beraninya dia memperlakukan Tanah Suci kita seperti ini? Tetua Agung sangat marah di tempat setelah mendengar kembalinya kedua tetua. Ayo, kirim korps pedang 100 orang untuk segera melawan Tian Lanzong. Aku ingin melihat seberapa besar badai yang bisa dia timbulkan pada Su yang sendirian. Tidak, kakak. Metode Su yang telah melewati langit,
Semuanya tidak terlalu buruk sekarang, tetapi jika kamu mulai dengan Tian Lanzong sekarang, maka kamu benar-benar akan mati. Penatua yang hebat tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan kekasihnya entah bagaimana diculik oleh Su Yang untuk menjadi pengkhianat. Dia benar-benar tidak dapat ditolerir dari perasaan sakit ini. Menentang Su Yang adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, saya akan mengurus masalah apapun. Singkatnya, Su Yang, saya akan membuatnya membayar harga yang pantas dia dapatkan. Malam itu, Huang Tian, yang telah absen selama beberapa hari, tiba-tiba masuk ke dalam gua dan memberitahu Su Yang dan ketiganya tentang keadaan darurat tersebut. Kapal roh diaktifkan, dan Su Yang dan kelompoknya bergegas kembali ke Tian Lanzong untuk pertama kalinya, baru kemudian mereka melihat Ling Qingshu memimpin para murid berjuang keras untuk melawan. Leluhur sudah kembali. Ling Qingshu sangat gembira, tetapi ketika dia melihat dua wanita cantik Su Yang, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, dia merasa agak kesepian secara naluriah karena suatu alasan. Orang-orang di Tanah Suci Pedang Surgawi sangat bergengsi. Aku tidak ingin terlalu terkenal sebelumnya. Tapi sekarang, jika kita tidak memberi Tanah Suci ini sedikit warna, aku benar-benar berpikir sekte Tianlan kita adalah benar-benar menindas. Seperti yang dikatakan Su Yang, dia memindahkan kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini dengan jari-jarinya, dan mengumpulkannya di atas kepalanya. Cahaya pedang kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul, dan lubang itu ditembakkan ke arah 100 kelompok pedang. Engah! Jeritan menyakitkan satu demi satu, setiap cahaya pedang penuh dengan kehancuran yang tak tertahankan. Anda harus tahu bahwa cahaya pedang Su yang benar-benar berbeda dari aura pedang biasa. Setiap jalur berisi berkah dari pedang intensi awan. Aura pedang yang dilepaskan lebih kuat, dan memiliki perubahan bentuk dan posisi yang tak ada habisnya. Kekuatan pedang benar-benar dapat mengganggu ritme perapalan mantra dari pendekar pedang ini di medan perang. Dengan cara ini, apalagi menghadapi kelompok pedang 100 orang, bahkan jika lawan memiliki ribuan pasukan, sangat sulit untuk mendapatkan setengah tawar-menawar di depan Su Yang. Cepat mundur. Pemimpin kelompok pedang pertama benar-benar bingung. Dia telah berlatih kendo selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang dengan kendali yang begitu menakutkan di dunia. Hanya dengan satu orang, cahaya pedang yang terkondensasi dapat melampaui ratusan master di dunia. Jika Anda tidak lari saat ini, kapan Anda akan tinggal? Hanya dalam satu wajah, Su yang benar-benar menangkis serangan dari Tanah Suci Pedang Surgawi, dan bahkan lebih mengagumi seluruh sekte Lan Surgawi. Ahaha, bos, untungnya kamu ada di sini. Kalau tidak akan sangat merepotkan kali ini. Warisan Tanah Suci tidak bisa diremehkan. Su yang mendengus, bagaimanapun, hanya ada 10 tempat suci di seluruh benua, dan latar belakang yang benar-benar menakutkan dari Tanah Suci Pedang Surgawi terletak pada 10 orang. Kecuali 10 orang, pendekar pedang tua itu hanyalah amukan. Huang Tian menghela nafas pelan, tapi sekarang liangsi ini telah diselesaikan, terlepas dari apakah itu Tanah Suci atau dinasti. Begitu kontradiksi terbentuk, akan sulit untuk diselesaikan. Pertempuran ini tidak bisa dihindari.